Kisah ini menceritakan seorang wanita bernama Ana yang tidak percaya diri dengan wajahnya yang memiliki bekas luka setelah mengalami sebuah kecelakaan. Ana sedang bersama calon suaminya yang bernama David sedang makan siang di sebuah restoran. David menanyakan Ana yang baru selesai dari toilet apakah dia melihat cermin. David meminta Ana untuk berhenti seperti itu. David menyukai Ana seperti apa adanya. Bagi David, memikirkan penampilan itu berlebihan dan David hanya ingin Ana bahagia. Ana bersyukur karena mereka akan segera menikah karena itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. David memberitahukan Ana kalau dia sudah berbicara dengan ibunya soal bedah plastik. Ana bisa konsultasi dengan dokter bedah plastik ibunya. Ana terkejut mengetahui kalau David telah membicarakan tentang wajahnya kepada ibu David. David meminta maaf dan menjelaskan kalau ibunya juga melakukan operasi plastik dan ibunya mengerti mengenai itu. David lalu menyemangati Ana dan memberi motivasi bahwa Ana tidak perlu khawatir dengan penampilan Ana sekarang dan David akan membiayai seluruh biaya operasi. Ana menemui dokter bedah plastik sesuai pinta David. Dokter itu bernama Dokter Lenir. Dokter Lenir memeriksa wajah Ana dan mengatakan kalau dia bisa membantu Ana mengoperasi wajahnya dan akan menjadi cantik. Dokter Lenir menceritakan kalau ibunya David juga dioperasi olehnya. Dokter Lenir menanyakan kenapa wajah Ana bisa begitu. Ana memberitahu kalau dia pernah mengalami kecelakaan mobil saat berusia 2 tahun dan Ana tidak melakukan operasi plastik karena tidak ada biaya. Dokter Lenir meyakinkan Ana kalau dia bisa menyingkirkan bekas luka itu. Ana menjadi senang mendengarnya. Ana menanyakan kapan operasinya bisa dilakukan. Dokter Lenir menyarankan hari Senin besok operasinya dilakukan. Walau sempat heran karena terlalu cepat, tetapi Ana akhirnya setuju. Ana pun mulai menjalani operasi. Dalam keadaan terbius, Ana bermimpi sedang melaksanakan acara pernikahan dirinya dengan David. Ana merasa bahagia. Tetapi mimpi itu menjadi mengerikan saat Dokter Lenir ada di mimpinya dengan peralatan bedahnya. Dan Ana pun terbangun. Dilihatnya ada David dan perawat ada di dekatnya. Perawat itu mengatakan kalau operasinya lancar dan Ana dalam masa pemulihan. Perawat itu memperingatkan Ana agar tidak bicara karena nanti jahitannya terganggu. Perawat itu lalu meninggalkan Ana dan David di ruangan itu. David menyemangati Ana dengan mengatakan kalau dia sudah membeli sebuah villa untuk Ana. Ana menceritakan kepada David kalau dia tadi bermimpi tentang dirinya dan David. Dan Ana pun tertidur karena obat biusnya sudah bekerja. David memperhatikan Ana yang wajahnya diperban. Lalu David memfoto wajah Ana. Di luar kamar, David menerima telepon dari seseorang dan menyetujui sesuatu hal kepada si penelpon, entah apa itu. Dari dalam kamar, Ana yang mulai sadar mendengar percakapan di luar kamarnya. Dilihatnya itu adalah Dokter Lenir dan David, calon suaminya. Dokter Lenir masuk ke kamar dan mengatakan kalau operasi Ana berjalan lancar. Tapi ada hal kecil yang mesti dilakukan agar lebih sempurna. Dan besok akan dilakukan operasi lagi untuk memperbaikinya. Ana memberitahukan kepada Dokter Lenir soal mimpinya yang awalnya indah tapi kemudian menjadi aneh karena Dokter Lenir ada di dalam mimpinya. Dokter Lenir meyakinkan Ana kalau itu adalah pengaruh obat bius yang memang bisa menipu pikiran. No worrying. Promise? Setelah Dokter Lenir keluar, Ana hendak menelpon seseorang tapi ternyata telepon di kamar itu tidak tersambung.
Ana memanggil perawat lewat sebuah alat dan mengatakan kalau dia ingin menelpon. Perawat mengatakan kalau malam ini Ana tidak boleh bicara dan telepon tidak bisa digunakan. Ana melihat jam. Ternyata waktu masih jam 7 kurang. Ana pun meminta cermin kepada perawat, tetapi perawat mengatakan besok baru bisa melihat cermin. Jam di kamar Ana tidak berubah waktunya. Ana lalu keluar dari kamarnya dengan sempoyongan karena masih lemah akibat obat bius. Di suatu ruangan, Ana melihat ada perawat di sana. Setelah menerima telepon, perawat itu pun keluar ruangan. Ana mencek komputer di ruangan itu dan dilihatnya ada data dirinya yang akan melakukan operasi atas persetujuan David. Ana mendengar ada suara perawat itu kembali ke ruangan. Ana pun pergi dari ruangan itu dan mencoba untuk kabur dari klinik itu. Ana mendengar suara rintihan dari suatu tempat. Ana melihat ada orang yang tubuhnya ditutupi di sebuah kamar. Saat Ana membuka penutup di tubuh orang itu, dilihatnya orang itu wajahnya tidak ada lagi mata dan hidungnya. Ana yang panik ketakutan bergegas keluar untuk kabur dari tempat itu. Tetapi Ana malah berpapasan dengan perawat dan Ana pun menyerang perawat itu. Ana kabur lewat lift menggunakan kartu milik perawat itu. Tetapi Ana sudah ditunggu oleh dokter Lenir di bawah dan bersiap untuk melakukan operasi. Ana pun akhirnya dioperasi. Ana selesai dioperasi dan ada di kamar bersama David, calon suaminya. Ana terbangun dan mengatakan kalau David sudah membohonginya dan ini adalah ide David. David menenangkan Ana dan mengatakan kalau ibunya akan datang menemui Ana. Lalu David keluar hendak memanggil ibunya. Ana melihat cermin yang ada di kamar dan apa yang dilihatnya membuat Ana terkejut. Lalu ibunya David datang. I am Nadia. Ternyata ibu David ini menggunakan bagian dari wajah Ana untuk dipasang di wajahnya. Welcome to the family, darling.